Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini Jumat 8 Oktober 2021, kita akan belajar matematika ya. Siapkan buku paket matematika, alat tulis, dan buku tulis kalian ya. Matematika hari ini mempelajari tentang hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Ya anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Pasti kalian sering melihat mobil melaju di jalan ya, atau saat kalian berkendara bersama keluarga. Nah, mobil yang melaju ini memiliki kecepatan, sama halnya seperti kita berjalan, naik sepeda, ataupun berlari. Kita memiliki kecepatan. Nah, apa sih kecepatan itu? Ya, kecepatan adalah suatu ukuran, ya, ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, ketika kalian berlari, ya, dengan adik kalian mungkin di rumah, kemudian berlomba siapa duluan atau siapa yang paling cepat. Nah, itu ya. Jadi kalian memiliki kecepatan masing-masing gitu ya. Nah, karena kecepatan ini adalah ukuran, berarti bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan? Kecepatan atau kita lambangkan dengan V itu adalah jarak tempuh yang dilambangkan dengan S dibagi dengan waktu tempuh yang dilambangkan dengan T. Berulang ya, jadi menghitung kecepatan yaitu membagi jarak dengan waktu tempuh. Kecepatan disimbolkan dengan V, jarak tempuh dengan S, dan waktu tempuh dengan T. Nah, agar memudahkan kalian untuk mengingat mengenai hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, Bu Guru punya segitiga ajaib. Seperti apa segitiganya? Ya, ini dia, segitiga ajaib. Di segitiga tersebut ada jarak yang dilambangkan dengan S, kecepatan dengan V, dan waktu dengan T. Bagaimana cara kita membacanya? Nah, kalian perhatikan ada segitiga atau hubungan di atas dan di bawah ya. Nah, hubungan yang di atas dengan yang di bawah ini nanti kita bagi. Contohnya di sini ada S dengan T. Berarti S dan T dibagi. Kemudian S dengan V ya, ada di atas dan di bawah. Berarti S dengan V dibagi. Ya, bagaimana dengan yang di kanan dan yang di kiri, V dan T? Nah, kalau yang berseberangan seperti ini, bersebelahan, itu dikali. Jadi V dikali dengan T. Itu bacanya enak ya. Jadi kalau atas dengan bawah dibagi, sedangkan kanan dengan kirinya dikali. Nah, ini segitiga ajaibnya. Sekarang kita coba mencari rumus tadi, kecepatan ya. V sama dengan caranya kalian letakkan tangan kalian di kolom atau di segitiga V ya. Nah, taruh di situ, kemudian terlihat huruf S atau jarak dan T atau waktu. S dan T ada di atas dan di bawah, artinya dibagi. S per T. Atau V sama dengan S dibagi T.
V adalah kecepatan, S-nya jarak, T-nya waktu. Jadi kecepatan, jarak, dibagi waktu. Lanjut ya. Ya, sekarang kita cari S. Saat mencari S, tutup tangan kalian ke huruf S. Kemudian yang terlihat ada V dan T. Karena bersebelahan artinya dikali. V dikali T. Maka mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya kita cari T, waktu. Tutup tangan kalian ke kolom waktu. Kemudian terlihat ada S dan V. Karena di atas dan di bawah artinya S per V. Atau T sama dengan S dibagi V. Karena S dan V-nya berada di atas dan di bawah. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Bisa ya? Perhatikan untuk lebih memahami contoh berikut. Ibu Ida berangkat ke kantor dengan mengendarai mobil. Jarak rumah Ibu Ida dengan kantor adalah 12 km. Ibu Ida membutuhkan waktu 2 jam agar sampai ke kantor. Berapa kecepatan mobil yang Ibu Ida kendarai? Nah, dari soal tersebut kita harus mencari apa yang diketahui ya. Diketahui, yaitu S atau jarak ya. Jarak rumah Ibu Ida ke kantor. S-nya 12 km. Kemudian ada waktu. T sama dengan 2 jam. Lalu, apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah kecepatan, V. Nah, kita ingat kembali. Ya, saat mencari V, berarti V-nya ditutup S per T. Ya, V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Sama dengan 12 km dibagi 2 jam. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 km per jam. Jadi, kecepatan mobil yang Ibu Ida kendarai adalah 6 km per jam. Selanjutnya, contoh nomor 2. Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri? Nah, yang diketahui itu adalah kecepatan rata-rata 72 km per jam. Namun yang ditanyakan tetap kecepatan, tapi dalam satuan ukuran yang berbeda, yaitu meter per detik. Artinya 72 km per jam kita ubah ke dalam satuan meter per detik. Jawab ya. 72 km per jam artinya 72 km per 1 jam. Ya, nak ya. Jadi 72 km per jam artinya 72 km per 1 jam. Nah, 72 km adalah satuan jarak. 1 jam adalah satuan waktu. Nah, yang diminta ke dalam meter per detik. Berarti kilometer ke meter turun 3 tingkat. Berarti dikali 1000 ya. 72 dikali 1000. Kemudian 1 jam diubah ke dalam detik. 1 jam 3600 detik. Berarti 1 dikali 3600 ya. Sama dengan 72.000 meter dibagi 3600 detik. Nah, atas dan bawahnya sama-sama bisa dibagi 100 ya. Berarti dicoret. Ini nolnya. Ya, bisa dicoret sama-sama dibagi 100. Kemudian 720 dibagi 36. Dapat hasilnya 20 meter per detik. Jadi,
kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Andri adalah 20 meter per detik. Yang tadinya 72 km per jam, kita ubah ke dalam satuan meter per detik menjadi 20 meter per detik. Gitu ya, Nak? Kita lanjut contoh ketiga. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Ya, diketahui Pak Arif berangkat pukul 7, tiba di kantor pukul 7.30. Jaraknya atau S sama dengan 30 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan. V sama dengan, kita jawab ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu yang belum ada apa. Sudah ada S, yang ditanyakan V berarti waktunya atau T. Nah, karena Pak Arif berangkat pukul 7, kemudian sampai di kantor pukul 7.30, artinya dia membutuhkan waktu 30 menit ya. 7.30 dikurangi 7. Pukul 7 ya, jadi 30 menit perjalanannya. Berarti waktunya 30 menit. Berarti V sama dengan jarak dibagi waktu, S per T. S-nya 30 km, T-nya waktunya 30 menit. Oke, 30 km, nah 30 menit dijadikan jam. Ya, karena yang diminta adalah ke dalam kilometer per jam. Ya, Nak ya. Berarti 30 menit adalah setengah jam. Sama dengan, nah kalau kalian perhatikan masih ingat 30 per 1 per 2 ini artinya dibagi ya. Berarti 30 dibagi gitu ya. Masih ingat dengan pembagian pecahan. Bisa gini. Nah, kalau pembagian pecahan artinya diapain? Dikali ya. Kebalikan dari pengalinya. Berarti 30 dikali 2. Gitu kan ya. 2 per 1 gitu ya. Berarti 30 dikali 2. Sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil Pak Arif adalah 60 km per jam. Baik, sampai di sini penjelasan Bu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk kalian, kita lanjutkan mengerjakan latihan ya, agar lebih paham lagi mengenai cara menghitung kecepatan. Ya, kita latihan matematika, kerjakan soal berikut dengan teliti dan mandiri. Hanya 2 soal, kalian bisa mencatatnya apa yang diketahui dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kalau sudah, kirim ke WA Bu Guru ya. Jika ada pertanyaan, sampaikan. Tetap semangat anak-anak hebat, giat belajar, dan juga ingat patuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.